Bayangkan, hidup di tempat di mana suhu udara melebihi separuh titik didih air di antara kawah-kawah vulkanik aktif dan hamparan garam yang berkilauan menyilaukan mata. Tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai neraka di bumi. Namun, di tengah kondisi ekstrim ini, sebuah komunitas justru bertahan, beradaptasi, dan membangun kehidupan. Mereka adalah suku Afar, penghuni sejati Danakil. Danakil, sebuah depresi geologis yang terletak di perbatasan Eritrea, Ethiopia, dan di Djibouti, adalah salah satu tempat terpanas dan terendah di dunia. Berada sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, wilayah ini memiliki lanskap yang luar biasa dan juga sangat keras. Suhu yang menyengat, aktivitas vulkanik yang konstan, dan tanah yang didominasi garam dan sulfur menciptakan pemandangan yang lebih mirip planet asing daripada bagian bumi yang kita kenal. Kondisi ekstrim ini seolah menantang batas kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Di tengah neraka di bumi inilah, suku Afar telah bergenerasi-generasi membangun peradaban mereka. Ketahanan dan kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang ekstrim ini menjadikan mereka subjek penelitian dan kekaguman. Kehidupan suku Afar di Danakil bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan yang keras ini, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya mereka. Lantas, bagaimana suku Afar mampu bertahan di lingkungan se-ekstrim Danakil? Apa rahasia adaptasi mereka? Dan apa yang bisa kita pelajari dari ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan alam yang luar biasa ini? Mari kita telusuri lebih dalam kehidupan suku Afar di neraka di bumi. Selain panas yang menyengat, Danakil juga dikenal karena tingkat kelembapannya yang sangat rendah, yang semakin memperburuk kondisi di tempat ini. Hampir tidak ada hujan yang berarti sepanjang tahun, sehingga apapun yang jatuh dari langit akan segera menguap dalam waktu singkat. Curah hujan tahunan di Danakil sangat minim, jauh di bawah standar wilayah lain yang juga dianggap sebagai gurun. Oleh karena itu, hanya sedikit makhluk hidup yang mampu bertahan di sini. Para penduduk yang tinggal di kawasan ini mengandalkan sumber air dari sumur atau oasis yang sangat jarang ditemukan. Danau Dalol di Danakil terkenal karena keindahan yang memukau sekaligus menyimpan bahaya. Danau ini dipenuhi dengan kolam asam berwarna-warni yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di bawah tanah. Air di kolam-kolam ini memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi dan kandungan sulfur yang menghasilkan aroma menyengat dari gas-gas beracun yang mematikan. Fenomena ini terjadi akibat magma di bawah permukaan tanah memanaskan air di atasnya, menciptakan geyser dan kolam yang indah namun berbahaya. Para ilmuwan yang datang untuk melakukan penelitian harus menggunakan peralatan khusus untuk melindungi diri dari gas beracun dan suhu yang mematikan. Suku Afar, dengan ketahanan tubuh yang luar biasa, telah bertahan hidup di Danakil selama berabad-abad. Mereka telah menemukan cara bertahan hidup yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan yang lebih bersahabat. Setiap hari, para pria suku ini bekerja di bawah terik matahari dengan tubuh berlumuran keringat dan debu, berjuang di atas hamparan garam yang luas. Ribuan tahun yang lalu, Danakil merupakan bagian dari laut. Namun, seiring penguapan air laut, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayahnya.
Garam ini sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Masyarakat lokal masih mempertahankan tradisi panen garam dengan tangan. Menggunakan peralatan sederhana seperti kapak atau linggis, mereka bekerja sepanjang hari untuk memecahkan permukaan garam yang keras. Pekerjaan ini membutuhkan keahlian dan ketekunan yang luar biasa, karena garam harus dipotong menjadi balok persegi panjang yang disebut amole, yang kemudian diangkut menggunakan karavan unta. Unta yang dikenal sebagai kapal padang pasir adalah satu-satunya hewan yang cukup kuat untuk bertahan hidup di suhu ekstrim dan mampu membawa beban berat. Unta memegang peranan penting dalam mengangkut garam dari dataran terpencil ke pasar-pasar di perkotaan. Para pekerja Afar yang dikenal dengan sebutan meli mampu membawa sekitar 20 hingga 30 balok garam di punggung mereka dengan berat setiap balok antara 4 hingga 5 kilogram. Karavan yang mereka bentuk biasanya terdiri dari 15 hingga 20 unta, menempuh perjalanan berhari-hari, melintasi dataran tandus dan kering, menuju kota-kota seperti Berahil untuk menjual atau memperdagangkan garam. Perjalanan yang berat dan melelahkan ini memakan waktu 3 hingga 7 hari, tergantung tujuan dan kondisi medan. Suku Afar, khususnya para Meli, sangat dihormati karena pengetahuan tradisional mereka tentang gurun, termasuk cara mencari air dan tempat berlindung dari badai pasir yang sering melanda wilayah tersebut. Pekerjaan memanen dan mengangkut garam sangatlah sulit dan berbahaya. Sayangnya, imbalan yang diterima seringkali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Untuk setiap balok garam yang dipanen dan diangkut, seorang pekerja Afar hanya menerima upah kecil, sekitar 0,50 hingga $1 per balok. Dengan kerja keras yang melelahkan, seorang pekerja bisa menghasilkan antara 15 hingga $30, tergantung jumlah garam yang berhasil dikumpulkan dan diangkut. Meskipun upahnya rendah, pekerjaan memanen garam memegang peranan penting bagi perekonomian lokal. Garam dari Danakil dijual di pasar-pasar Ethiopia dan beberapa negara tetangga. Bahkan, hingga abad ke-20, garam dari Danakil pernah berfungsi sebagai mata uang di beberapa bagian Afrika Timur. Garam tersebut dimanfaatkan untuk bumbu masakan, pengawetan makanan, dan dalam beberapa kasus untuk produksi kulit dan tekstil. Di luar aspek ekonomi, peran suku Afar sebagai pengumpul garam memiliki dimensi budaya yang mengagumkan. Tradisi memanen garam secara manual dan mengangkutnya dengan unta menjadi kebanggaan mereka sebagai salah satu komunitas pengembala tertua di dunia. Tradisi ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga melestarikan cara hidup yang telah ada selama ribuan tahun. Karavan unta yang membawa garam Danakil adalah pemandangan yang telah ada sejak zaman kuno, dan meskipun dunia terus berubah, tradisi ini tetap bertahan. Dari sisi ekologi, metode tradisional pengumpulan garam oleh suku Afar lebih berkelanjutan dibandingkan metode pertambangan garam industri. Pengumpulan manual dan penggunaan unta sebagai transportasi jelas mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin berat dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, pekerjaan membawa garam dengan unta tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam bagi suku Afar, menghubungkan mereka dengan leluhur yang telah melakukan pekerjaan yang sama selama berabad-abad. Ini adalah salah satu cara mereka menjaga warisan tetap hidup meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah dengan cepat. Suku Afar adalah etnis yang sederhana, masyarakat yang sebagian besar hidup secara nomaden. Rumah yang mereka gunakan umumnya disebut ari atau bul, dibangun dengan desain yang sangat sederhana namun efisien untuk kondisi ekstrim di Danakil.
Rumah ini berbentuk kubah atau setengah lingkaran yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kulit kayu, daun kelapa, dan rumput yang diikat dengan tali. Karena suhu yang bisa sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari, rumah-rumah ini dirancang untuk mengatur suhu secara alami. Atap rumah yang melengkung membantu sirkulasi udara, sedangkan dindingnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau bahan lokal lainnya membantu melindungi dari panas matahari. Desain ini membuat mereka dapat dengan mudah membongkar dan memindahkan rumah-rumah tersebut sesuai kebutuhan sebagai gembala yang selalu berpindah-pindah saat mereka harus berpindah ke lokasi yang lebih subur atau lebih dekat ke sumber air. Rumah-rumah ini bisa dibongkar dalam hitungan jam dan dipindahkan ke lokasi baru. Suku Afar memiliki struktur sosial yang kaku, di mana komunitas mereka terbagi ke dalam beberapa klan yang dipimpin kepala suku. Klan ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bersama, penyelesaian konflik, dan distribusi sumber daya. Tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sosial mereka tetap lestari di tengah kehidupan yang sangat keras. Dari sisi kepercayaan, mayoritas suku Afar menganut agama Islam. Namun, mereka mempraktikkan bentuk Islam yang unik dengan pengaruh budaya tradisi dan praktik keagamaan suku Afar sering dibangun di atas adat istiadat leluhur yang mengakui keberadaan arwah dan berkaitan erat dengan kondisi gurun yang keras. Makanan utama suku Afar adalah produk susu dari ternak mereka, terutama susu unta yang dikenal kaya akan nutrisi dan menjadi sumber hidrasi penting. Selain itu, mereka juga memakan daging unta atau kambing, terutama saat perayaan atau peristiwa penting. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mengandalkan akar-akaran atau tanaman gurun yang tahan kekeringan sebagai pelengkap makanan utamanya. Di beberapa wilayah, biji-bijian seperti sorghum dan gandum dibeli dari pasar setempat ketika mereka berhasil menjual garam atau ternak. Pola makan yang tinggi protein serta rendah karbohidrat inilah yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang sangat gersang dan panas di mana sumber makanan tumbuhan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan air, Afar sering menggali sumur dalam atau mencari mata air di bawah tanah yang jumlahnya sangat terbatas dan sering kali terkontaminasi. Karena itu, setiap tetes air adalah harta karun yang berharga dan suku Afar telah mengembangkan cara-cara yang efisien untuk menyimpan dan menghemat air. Biasanya, suku Afar menggunakan kantong yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing atau unta untuk menyimpan dan membawa air. Kantong ini disebut sebagai kirba atau harara dan terbuat dari kulit yang diolah sehingga tahan lama dan tidak bocor. Kantung kulit ini memungkinkan mereka untuk membawa air saat berpindah tempat atau saat melakukan perjalanan jauh dengan karavan unta. Karena air sangatlah penting, mereka memiliki sistem pembagian air yang ketat. Pengelolaan air di komunitas suku Afar dilakukan secara kolektif. Mereka memiliki sistem rotasi penggunaan air, terutama di daerah-daerah dengan sumber air yang terbatas. Air yang ada di sumur atau mata air dialokasikan secara bergiliran antara berbagai klan atau keluarga sesuai dengan aturan adat yang ketat, memastikan bahwa semua anggota komunitas bisa mendapatkan akses air secara merata. Di luar aspek fisik, kekuatan utama suku Afar adalah kebersamaan dan tradisinya. Mereka memiliki struktur sosial yang sangat kuat, di mana setiap anggota suku saling mendukung dalam berbagai hal. Kebersamaan ini menjadi fondasi ketahanan mereka. Setiap upacara adat dan tradisi yang dijalankan tidak hanya mengingatkan mereka terhadap akar para leluhur, tetapi juga memperkuat semangat kolektif untuk terus bertahan. Sehingga, di tengah kerasnya depresi dan akil yang tidak kenal ampun, suku Afar bukan hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga hidup dengan bangga dan terhormat. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menaklukkan bahkan kondisi yang paling tidak bersahabat. Dengan menggunakan kekayaan garam, menjaga ternak mereka, dan menjalankan hidup nomaden yang selalu berpindah-pindah, suku Afar telah menulis sejarah mereka sendiri di tempat yang disebut sebagai neraka dunia, dengan kekuatan mental, budaya,
serta kepercayaan diri yang kuat terhadap tanah yang mereka sebut sebagai rumah.